Sematkan di kolom komentar. Assalamualaikum bunda semua, apa kabarnya nih? Semoga bunda-bunda dalam keadaan sehat dan segala urusannya dimudahkan ya. Oke, di video kali ini aku mau berbagi ide menu masakan harian atau masakan rumahan ya. Mungkin bunda-bunda ataupun teman-teman masih bingung mau masak apa besok. Menu masakan ini mungkin bisa membantu bunda-bunda semua untuk membuat menu masakan di rumah. Oh ya, kali ini aku juga akan sekalian berbagi resepnya ya bun. Jadi buat bunda-bunda yang mau tahu resepnya, ikutin terus ya videonya sampai selesai. Langsung aja ke menu yang pertama, yaitu samba buruk-buruk. Bahan-bahannya bisa dilihat di video ini ya bun, bisa di screenshot buat yang mau cobain resepnya. Kira-kira bunda-bunda di sini yang lagi nonton video aku ada yang tahu nggak sama samba buruk-buruk itu apa? Di video sebelumnya aku juga pernah masak sambal buruk-buruk ya bun, cuman ini isiannya sedikit berbeda dengan video sebelumnya. Nah, ini aku udah selesai goreng tempenya. Di sini aku pakai beberapa jenis bahan ya bun. Jadi setiap bahannya kita cuma pakai sedikit aja, karena nanti setelah semuanya digabungkan hasilnya akan dapat lebih banyak. Khusus untuk jengkol aku rebus terlebih dahulu, setelah itu digeprek dan digoreng lagi. Nah, setelah digoreng lalu dimasukkan ke dalam air dingin seperti ini supaya jengkolnya itu nggak keras ya bun. Nah, ini aku udah goreng ikan asinnya. Sebenarnya bebas mau pakai ikan asin apa aja, pakai ikan teri ataupun ikan asin lainnya boleh ya. Yang penting pakai ikan asin, karena itulah yang jadi inti dari masakan ini, ada ikan asinnya. Untuk ladonya aku goreng selayang terlebih dahulu, setelah itu di blender kasar aja ya bun. Di sini aku juga menambahkan tomat hijau 1 buah dan digoreng selayang kayak gini ya. Setelah itu dimasukkan cabai hijaunya. Jika cabai hijaunya ini sudah setengah matang, lalu masukkan jengkol yang sudah kita rendam tadi, supaya jengkolnya ini nggak terlalu banyak mengandung air dari air rendamannya. Jika sudah hampir matang, tambahkan setengah bagian jeruk nipis dan garam secukupnya, lalu aduk semua bahan isiannya tadi ke dalam ladonya. Nah, ini dia hasil menu yang pertama ya bun. Rasanya tuh enak banget, jengkolnya pulen, terus ada kriuknya juga dari ikan asinnya, yang pasti bikin nagih dan pengen nambah nasi terus. Oke, sudah selesai ya untuk menu yang pertama. Sekarang kita lanjut untuk menu hari kedua, yaitu kalio pakis atau paku. Bahan-bahannya bisa dilihat di video ini, atau mau yang coba resepnya bisa di screenshot ya bun. Ini bahan-bahannya yang sudah dihaluskan, langsung aku masukin aja ke dalam wajan, lalu ditambahkan dengan dedaunannya dan beberapa jenis rempah-rempah. Jangan lupa diaduk rata terlebih dahulu sebelum kompornya dinyalakan. Jika sudah rata, nyalakan api kompornya, kemudian aduk santannya secara terus-menerus sampai timbul minyak seperti ini ya. Setelah itu udangnya sudah bisa dimasukkan, begitu juga dengan pakisnya. Kemudian diaduk sampai semuanya rata. Oh ya, sebelumnya aku mau disclaimer dulu ya bun. Jadi untuk menu-menu yang akan aku share di sini itu ada beberapa menu yang memang khas makanan Sumatera Barat, atau bumbunya itu menyesuaikan dengan selera pak suami yang kebetulan notabene adalah orang asli Payakumbuh ya bun. Jadi memang selera pak suami ini masih sangat medok banget dengan perbumbuan khas Minang gitu.
aku, dimana santannya itu mesti kental, terus rimpang-rimpangannya juga komplit dan juga nggak ketinggalan untuk rempah-rempahnya ya. Jadi nanti harap dimaklumi aja ya bun, untuk menu-menu berikutnya mungkin agak sedikit berbeda dengan menu sehari-hari pada umumnya. Alhamdulillah untuk menu yang kedua sudah selesai dan siap disajikan serta siap juga untuk disantap ya bun. Oke, kita lanjut untuk menu hari ketiga, yaitu sambal lado tana. Sebelumnya aku rebus dulu ya telur puyuhnya. Untuk bahan-bahannya bunda-bunda bisa lihat di video ini atau mau yang screenshot juga boleh ya. Di sini aku langsung masukin aja untuk bumbu-bumbu halusnya karena kebetulan aku memang sudah punya bumbu halus. Lalu untuk bawangnya di sini aku ulek aja ya bun. Uleknya itu gak terlalu halus, diulek kasar aja sambil aku tambahin juga garam. Seharusnya di sini untuk daunannya itu ditambah serai ya bun, tapi karena aku nggak punya serai jadi aku cuma tambahin daun kunyit sama daun limau aja. Setelah santannya dimasukkan, aduk terlebih dahulu secara merata. Jika sudah rata maka nyalakan api kompornya, lalu aduk lagi santannya itu sampai timbul minyak di bagian atasnya seperti ini ya bun ya. Lalu kita sudah bisa mulai memasukkan bahan-bahan lainnya seperti kacang koro, ikan teri, dan yang terakhir dimasukkan telur puyuhnya ya bun. Oh ya, untuk isian dari sambal lado tana ini setiap bahannya dimasukkan secara bertahap dengan jarak waktu sekitar 2-3 menit. Jangan lupa ditambahkan garam dan koreksi rasa ya bun. Jika ingin sambal lado tanaknya itu nggak terlalu kering, maka dimasak sekitar 5-10 menit setelah semua bahan dimasukkan. Tapi jika ingin kuahnya itu kering maka dimasak lebih dari 10 menit sampai kuahnya itu kering sesuai dengan selera kita ya bun. Nah kalau aku kuahnya sudah seperti ini itu artinya sudah masak ya bun. Dan untuk sayurnya di sini aku cuma pakai lalapan timun aja, kayak gini tuh udah mantep banget. Oke, kita lanjut lagi untuk menu berikutnya yaitu gulai pucuk ubi. Bahan-bahannya bisa lihat di video ini, jangan salfok ya bun. Ini ada kucing oren ya, kayaknya dia ngiler ngeliat ikan yang baru aku panggang. Nah ini untuk daun ubinya aku ambil di belakang rumah aja, dan bahan-bahan lainnya aku pakai kentang sama pare sedikit aja. Lalu untuk bawangnya di sini aku ulek kasar aja. Aku tambahkan juga bawang putih dan garam supaya lebih mudah nguleknya. Nah ini aku mulai masukkan semua bumbu yang sudah dihaluskan ke dalam wajan. Oh ya, ini santannya aku masukin ke dalam freezer ya bun, jadi dia memang kelihatan beku. Pada gulai ini sebaiknya juga ditambahkan 1 batang serai, tapi karena aku nggak punya serai, jadinya aku cuma menambahkan daun jeruk dan daun kunyit. Jangan lupa santannya itu harus diaduk terus sampai mendidih ya bun. Jika sudah mendidih, masukkan ikan yang sudah dipanggang tadi, lalu masukkan juga kentang, pare, dan daun ubinya. Kemudian diaduk perlahan seperti ini sampai semuanya benar-benar matang ya bun. Nah ini sudah mulai kelihatan matang, daun ubinya sudah layu. Kemudian tambahkan asam kandis, cabai rawit utuh, dan garam sambil diaduk-aduk. Jangan lupa dikoreksi juga rasanya apakah sudah pas. Dan cek juga kentangnya apakah sudah matang atau belum. Jika sudah, itu artinya gulai sudah matang dan siap untuk dinikmati. Oke, sekarang kita lanjut lagi untuk menu hari kelima. Di sini bisa dilihat bahan-bahannya ya bun. Aku rencananya mau masak gulai ayam sesuai dengan requestan dari Pak suami. Beberapa bahannya ada yang aku ulek sendiri dan ada juga yang tersedia sudah dalam keadaan digiling halus. Setelah semua bahan tersedia, lalu aku mulai memasukkannya ke dalam wajan. Termasuk dedaunannya juga ya bun. Di sini aku juga menambahkan 1 kulit kayu manis.
Sebelum api kompor dinyalakan, semua bahan diaduk-aduk terlebih dahulu sampai rata. Setelah itu, santannya diaduk-aduk lagi sampai mendidih. Lalu masukkan ayamnya terlebih dahulu dan masak hingga setengah matang sambil diaduk sesekali. Lalu masukkan kentangnya dan diaduk. Dan tambahkan asam kandis beserta garam. Kemudian koreksi rasanya apakah sudah sesuai. Jika kentangnya sudah matang, itu artinya gulai ayamnya juga sudah matang dan siap untuk disantap. Oke, kita lanjut lagi untuk menu berikutnya. Di sini ada beberapa menu. Pertama-tama aku mau membuat bakwan sayur dulu. Bahan-bahannya bisa dilihat di sini. Kita iris-iris dulu untuk isian bakwannya. Masakan kali ini agak berbeda dengan menu-menu sebelumnya karena di sini aku cuma pakai bahan seadanya aja yang ada di kulkas. Berhubung ini sudah mau mendekati weekend ya bun, jadi bahan-bahan di kulkas pun juga sudah mulai menipis. Di sini aku cuma mengulek satu jenis bahan aja, yaitu bawang putih. Sementara untuk bahan lainnya yang memang diperlukan dalam keadaan halus adalah ketumbar. Tapi di sini aku punya ketumbar yang halus, jadi nggak perlu diulek lagi. Dan jangan lupa ditambahkan kunyit ya bun, supaya warna bakwannya itu agak kekuningan dan lebih cerah. Untuk tambahan airnya menyesuaikan saja dengan kekentalan adonan yang diinginkan ya bun. Nah ini minyaknya kita panaskan terlebih dahulu. Adonan sudah siap untuk digoreng. Nah ini dia hasilnya ya bun, warnanya cantik banget kalau ditambahkan dengan kunyit. Sambil memasak bakwan, di sini aku juga lanjut untuk mengiris bahan masakan berikutnya, yaitu telur saori. Bahannya nggak banyak-banyak ya bun. Di sini aku cuma pakai bawang merah, bawang putih, dan cabai keriting yang sudah diiris-iris seperti ini. Nah setelah itu untuk bawangnya aku tumis sebentar terlebih dahulu. Jika sudah harum, masukkan cabenya, lalu masukkan sausnya sekitar 2 sendok makan dan sauri saus tiramnya sekitar 1 sendok makan. Lalu tambahkan air secukupnya saja. Di sini aku menambahkan airnya sekitar 250 ml ya bun. Untuk telurnya aku pakai 2 macam telur, ada telur bebek dan telur ayam karena kebetulan adanya cuma itu. Sambil menunggu telurnya matang, di sini aku menyiapkan bahan untuk sayurnya ya bun. Di sini aku cuma pakai bawang putih aja karena kebetulan bawang merah juga sudah habis. Nah ini telurnya sudah mateng ya bun. Lanjut lagi untuk masak sayurnya, tumis dulu bawang putihnya sampai harum, lalu masukkan air secukupnya. Setelah airnya mendidih, masukkan oyong dan togenya dan biarkan hingga matang. Jika sudah mulai matang, tambahkan garam dan koreksi rasa. Nah ini dia hasilnya untuk menu hari ke-6 ya bun. Simple banget tapi ini rasanya maknyos, nggak kalah enak dengan menu-menu sebelumnya. Buat bunda-bunda di rumah boleh banget nih dicoba menu yang satu ini, apalagi di tanggal tua udah paling cocok ya. Akhirnya kita sampai di menu yang terakhir yaitu hari ke-7 ya bun. Di sini aku mau masak menu 4T1K. Ada yang tahu nggak 4T1K itu apa? Jadi 4T itu adalah tahu, tempe, telur teri, dan K-nya itu adalah kacang tanah ya bun. Nah ini aku goreng dulu bahannya satu persatu, mulai dari tahu, tempe, kacang tanah, kemudian nanti dilanjutkan dengan ikan asin dan teri, dan terakhir nanti akan aku goreng telurnya. Di sini aku juga menambahkan ikan asin ya bun, karena terinya cuma sedikit. Maklum lah ini sudah akhir pekan, memang bahan-bahan sudah pada menipis, jadi campur aduk aja dah semuanya apa yang ada ya bun. Yang penting enak, ada sambalnya ya bun. Untuk ladonya di sini aku bawangnya itu beli lagi di warung karena kan kemarin itu bawang merahnya sudah habis.
Jika ladonya sudah mulai matang, tambahkan 1 potong jeruk nipis dan garam secukupnya. Nah, itu sambelnya sudah masak ya Bun. Sekarang kita lanjut untuk masak sayurnya. Di sini aku cuma pakai bawang merah dan daun bawang aja yang ditumis. Setelah bawangnya harum, kemudian masukkan kangkungnya dan ditumis sebentar hingga layu. Jika sudah layu, tambahkan sedikit air sesuai selera aja. Lalu diaduk sebentar dan tambahkan garam secukupnya, kemudian koreksi rasa. Nah, ini aku mencampurkan semua bahan yang sudah digoreng tadi ke dalam lado yang sudah dingin. Aku sengaja mencampurkannya dalam keadaan dingin supaya teri dan kacangnya itu enggak liok atau tetap kriuk ya Bun. Alhamdulillah sudah selesai untuk menu hari ini. Silahkan dicoba ya bunda-bunda. Makasih buat bunda-bunda yang sudah setia nonton video aku kali ini sampai selesai. Semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk bunda-bunda semua dan gak bingung lagi mau masak apa untuk hari esok ya. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Kira-kira masih kurang apa pada video aku kali ini? Di komen ya di kolom komentar. Serta nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya dapat update video terbaru dari aku. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.